Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lailia Husna, NIM 17 10 20 10 49 dari PSIK 7A kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan CVC dan pengukuran CVP untuk memenuhi evaluasi keperawatan kritis. Yang pertama yaitu perawatan CVC. CVC adalah suatu tindakan pemasangan kateter pada vena sentral atau infus dimasukkan pada vena sentral. Pemasangan CVC ini juga bisa dilakukan di vena jugularis dan vena subclavia. Untuk tujuan perawatan CVC yaitu yang pertama untuk mencegah bloodstream infeksi dan juga untuk mengobservasi kepatenan CVC. Untuk indikasi pemasangan CVC ini yaitu yang pertama pasien memerlukan pemantauan tekanan vena sentral, obat-obatan dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan untuk kontraindikasinya yang pertama yaitu pasien dengan trombosit kurang dari 2000, kemudian pasien mengalami trauma dan adanya riwayat PPOK. Untuk tindakannya yang pertama yaitu prainteraksi, lakukan cuci tangan, kemudian baca rekam medis pasien, kemudian persiapkan alat. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Yang pertama, perkenalkan diri, kemudian tanyakan keluhan pasien, jelaskan tujuan, prosedur, dan lama tindakan, kemudian beri kesempatan klien untuk bertanya sebelum melakukan tindakan. Kemudian, jangan lupa untuk menjaga privasi pasien. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua yaitu gunakan sarung tangan, kemudian atur posisi tidur pasien, kemudian pasang perlak dan pengalas di bawah tempat insersi dan buka balutan CVC. Setelah itu lakukan observasi kepatenan CVC. Observasi jika ada tanda-tanda infeksi tempat insersi seperti adanya pus dan kemerahan. Kemudian oleskan daerah insersi dengan betadine 10%, kemudian bersihkan daerah insersi dengan kasa kering. Setelah itu oleskan antibiotik salve ke insersi, kemudian tutup insersi dengan kasa. Setelah itu lakukan fiksasi dan bersihkan peralatan. Setelah selesai, lakukan cuci tangan. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama, lakukan evaluasi perasaan klien setelah dilakukan tindakan. Kemudian kesimpulan dari hasil kegiatan, dan jangan lupa untuk lakukan kontrak dengan pasien untuk tindakan berikutnya. Kemudian akhir kegiatan dan dokumentasi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran CVC. Pengukuran CVC ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan memasang CVC yang ditempatkan pada vena cava superior atau atrium kanan, dan teknik pengukuran menggunakan manometer air atau transducer. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melalui bagian proksimal kateter arteri pulmonalis, dan pengukuran ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transducer. CVP sendiri adalah tindakan pemasangan kateter dalam pembuluh darah atau rongga tubuh. Tahap pertama pengukuran CVP yaitu cuci tangan, baca rekam medis pasien, dan persiapan alat. Kemudian tahap orientasi, perkenalkan diri, jelaskan tujuan, kontra waktu kepada pasien,
dan juga berikan kesempatan pasien untuk bertanya sebelum melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap kerja. Yang pertama yaitu hubungkan set infus dengan cairan NaCl 0,9%, kemudian keluarkan udara dari selang infus. Setelah itu, hubungkan dengan skala pengukuran dengan 3-way stopcock, kemudian hubungkan 3-way stopcock dengan selang infus. Setelah itu, hubungkan manometer line dengan 3-way stopcock dan keluarkan udara dari manometer line. Setelah itu, isi cairan dengan skala pengukuran sampai 25 cm H2O. Kemudian hubungkan manometer line dengan kateter yang sudah terpasang. Untuk pengukurannya yaitu sebelum dilakukan tindakan, kita harus menjelaskan kepada pasien apa itu CVP dan bagaimana tindakannya. Setelah itu, atur posisi pasien, kemudian leveling, yaitu mensejajarkan letak jantung atau atrium kanan dengan skala pengukur atau transducer. Kemudian, letak jantung dapat ditentukan dengan cara membuat garis pertemuan antara sela iga keempat atau ICS4 dengan garis pertengahan aksila. Kemudian, tentukan nilai CVP dengan memperhatikan undulasi pada manometer dan nilai dibaca pada akhir ekspirasi. Kemudian yaitu tahap terminasi. Berikan kesempatan klien untuk bertanya, kemudian jangan lupa untuk lakukan kontra waktu untuk tindakan selanjutnya dan tanya bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan tindakan, dan jangan lupa untuk dokumentasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.